Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldinil Haki dengan NIM 118190102. Di sini saya akan mempresentasikan rencana penelitian saya yang berjudul Pengendalian Persediaan Barang dengan Metode Analisis ABC pada PT XYZ. Pertama yang kita bahas adalah latar belakang. Nah, menurut Menteri Perindustrian Republik Indonesia, tahun 2021, industri otomotif itu menyumbang sebesar 99,16 triliun nilai investasi, 2,35 juta unit per tahun kapasitas produksi, dan 38,39 ribu tenaga kerja. Nah, industri otomotif juga memerlukan suku cadang. Jika tidak ada suku cadang, maka proses bisnisnya akan terganggu. Di sini ada 3 masalah pokok yang sering ditemui pada pengelolaan persediaan suku cadang atau pengelolaan barang di perusahaan otomotif. Yang pertama itu kekurangan stok. Hal ini akan berdampak pada permintaan konsumen yang tidak akan terpenuhi. Yang kedua itu overstock atau kelebihan stok barang yang menyebabkan biaya inventory yang meningkat. Karena semakin banyak barang disimpan, semakin besar biayanya. Yang ketiga itu sulit dalam mengelola barang yang berjumlah ratusan jenis. Nah, hal ini akan membuat pengeluaran biaya tidak efisien karena prioritas barang itu tidak menentu. Yang kedua adalah kepentingan dan urgensi penelitian. Nah, penerapan metode ABC dalam pengelolaan persediaan barang diharapkan memberikan informasi berupa pertimbangan, pendukung, maupun sumbangan pemikiran kepada stakeholder. Dalam hal ini adalah pengambil keputusan atau manajer dalam suatu perusahaan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan meminimalkan biaya penyimpanan barang. Yang ketiga adalah ruang lingkup dan manfaat penelitian, di mana ruang lingkupnya berupa objek penelitian adalah PT XYZ yang bergerak pada bidang industri otomotif. Kemudian penelitian dilakukan pada bidang pengendalian persediaan suku cadang pada PT XYZ. Sedangkan manfaat penelitiannya yaitu bagi perguruan tinggi sebagai tambahan referensi khususnya mengenai perkembangan teknologi informasi dan industri. Untuk perusahaan, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang. Dan bagi peneliti sendiri, dapat memberikan wawasan dan pengalaman dalam meneliti tentang pengendalian persediaan barang. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama itu penentuan objek penelitian. Objek penelitian merupakan inti dari penelitian itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam penentuan objek penelitian harus dipertimbangkan dengan matang, karena identifikasi permasalahan dan penetapan tujuan bergantung pada hal ini. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah PT XYZ yang bergerak pada bidang otomotif. Kemudian, studi literatur. Memperkuat teori serta metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan sebagai dasar teori dalam melakukan studi merupakan tujuan dari studi literatur. Dalam bagian ini dilakukan pemahaman tentang teori yang berkaitan tentang pengelolaan persediaan suku cadang. Hal ini dapat diperoleh dari literatur ataupun jurnal yang membahas tentang metode tersebut. Atau bisa juga diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan dan mempunyai topik yang hampir sama. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bagaimana proses bisnis yang ada di PT XYZ pada bidang pengelolaan persediaan suku cadang. Kemudian yang kedua itu bagaimana menentukan kebijakan pengelolaan persediaan suku cadang di PT XYZ dengan menggunakan metode analisis ABC. Dan yang ketiga itu bagaimana menentukan ukuran lot pemesanan ekonomis atau Q1, safety stock, reorder point, tingkat pelayanan, dan total ongkos persediaan untuk tiap item suku cadang di PT XYZ. Selanjutnya adalah penetapan tujuan penelitian. Penetapan tujuan penelitian bertujuan untuk membuat penelitian hanya berfokus pada penyelesaian dari rumusan masalah yang terdapat pada subbab sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengetahui proses bisnis yang ada di PT XYZ pada bidang pengelolaan persediaan suku cadang. Yang kedua itu menentukan kebijakan pengelolaan persediaan suku cadang di PT XYZ menggunakan metode analisis ABC. Dan yang ketiga itu menentukan ukuran lot pemesanan ekonomis atau Q1, safety stock, reorder point, tingkat pelayanan, dan total ongkos persediaan untuk tiap item suku cadang di PT XYZ. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Berdasarkan sumber diperolehnya,
Data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu jenis data primer dan data sekunder. Yang pertama itu sumber data primer. Sumber data primer merupakan sumber data yang diambil peneliti secara langsung dari sumbernya, tanpa melalui perantara. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara maupun pengamatan langsung di lapangan. Data primer dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sistem kerja perusahaan, data barang terjual, data harga pokok penjualan atau HPP, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan waktu ancang-ancang atau lead time. Yang kedua itu adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang berguna memberikan tambahan serta penguatan terhadap penelitian yang diambil melalui studi pustaka dan dokumentasi. Data sekunder dikatakan sebagai sumber pendukung, namun keberadaannya berguna bagi upaya pengumpulan data penelitian agar diperoleh penelitian yang valid dan mendetail. Oleh sebab itu, data sekunder tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dikumpulkan adalah dokumentasi dan bukti penelitian. Setelah pengumpulan data, maka dilakukan pengolahan data. Pada tahap ini, data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan diolah sesuai dengan metode analisis data yang digunakan. Pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pengelompokan barang berdasarkan analisis ABC. Yang kedua itu membuat diagram Pareto. Yang ketiga menentukan periode antar pemesanan. Yang keempat menentukan ukuran lot pemesanan ekonomis atau Q1. Yang kelima menentukan safety stock atau cadangan pengaman. Yang keenam itu menentukan reorder point atau titik pembelian ulang atau titik pemesanan ulang. Yang ketujuh itu menentukan tingkat pelayanan atau service level. Dan yang kedelapan itu menentukan ongkos total inventory. Nah, setelah itu dilakukan analisis dan pembahasan. Tahap ini berisi pembahasan hasil analisis ABC dan hasil perhitungan ukuran lot pemesanan ekonomis, safety stock, reorder point, tingkat pelayanan, dan total ongkos persediaan. Data yang diolah disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan gambar diagram Pareto. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, pada tahap ini, peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran mengenai hal-hal yang masih dapat dikerjakan dengan lebih baik dan dapat dikembangkan lebih lanjut, atau berisi masalah-masalah yang dialami pada saat proses penelitian, sebagai referensi bagi pembaca jika tema atau topik penelitian relevan dengan penelitian ini. Yang terakhir adalah metode interpretasi hasil, di mana fokus penelitian yang saya lakukan adalah memperbaiki cara forecasting ke supplier, di mana metode interpretasinya adalah membandingkan metode existing yang dilakukan oleh perusahaan dengan metode forecast penelitian, dengan aspek pembanding yaitu cost atau biaya dan service level, di mana perbandingan tersebut apakah akan meningkatkan biaya atau menurunkan biaya, dan apakah meningkatkan service level atau menurunkan service level. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.